Yauddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Alhamdulillah Allah kasih kita kesempatan dan kesehatan kita bisa eh, berkumpul bareng di sini ya secara virtual untuk eh, insya Allah tadabur bareng 3 surah pendek yang surah ini itu eh, sudah kita tadaburi sebelumnya di Learning Community Jurnal Al-Quran Indonesia yang ada di Telegram. Nah, salawat dan salam senantiasa insya Allah selalu kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mengkaji Al-Quran, bukan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran seperti yang eh, beliau keluhkan gitu yang ada di surat Al-Furqan. Orang-orang yang mereka itu meninggalkan Al-Quran di belakang mereka. Semoga kita nggak jadi orang-orang yang masuk dalam golongan tersebut. Nah, insya Allah di sini kita akan refleksi bareng, kita akan bahas 3 surah pendek bareng gitu secara ringkas ya istilahnya ringkasannya. Dan nanti teman-teman di sini boleh berbagi refleksinya juga gitu. Jadi sambil kami mungkin sharing apa refleksi kami teman-teman yang ada di sini, baik yang anggota learning community itu sendiri atau mungkin bukan anggota learning community juga bisa berbagi bareng mungkin yang pernah belajar tentang surah ini, ya 3 surah ini atau bertiga di sini boleh nanti di-share di kolom komentar. Nah, sebelum kita mulai dengan surah yang pertama, kita awali dulu dengan membaca niat belajar ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatsa 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabih. Nah, teman-teman, eh, kalau boleh tahu eh, yang ada di sini itu yang non anggota ada nggak di luar anggota learning community? Bisa ini ya, bisa absen ya, sebutkan nama dan asalnya. Ada dari mana aja teman-teman semua? Ada dari Riau, ada dari Bogor. Ini dekat sama saya ya di Bogor itu. Kabupaten Bogor, di Surabaya, Tangerang ya. Jadi teman-teman, karena ini eh, programnya terbuka untuk umum, boleh insya Allah nanti bisa juga sekarang di-share ke teman-temannya yang lain. Semoga bisa bermanfaat gitu untuk teman-temannya yang lain. Yang mau ikut juga mungkin tidak berbareng bersama kami. Nah, ini insya Allah adalah sesi yang perdana gitu. Eh, kita sharing tentang surat-surat pendek. Nanti insya Allah bulan depan lagi, satu periode tadabur lagi kita akan sharing kembali gitu dengan teman-teman secara umum. Oke, kalau gitu kita masuk ya ke surah yang pertama. Insya Allah akan dibawakan oleh Mbak Uri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kedengeran ya Mbak ya suaranya ya. Terima kasih Mbak Guan atas waktu yang setelah diberikan. Perkenalkan nama saya Wuri. Di sini saya akan sharing terkait tadabur saya di surah At-Takatsur. Oke, next Mbak. Outline-nya hari ini yang dibahas di surat At-Takatsur adalah perilakunya di ayat 1 sampai 2, kemudian peringatan yang Allah berikan di ayat 3 sampai 5, dan ancaman di ayat 6 sampai 8.
Kemudian next Mbak. Ya, perilakunya. Jadi sebelum masuk ke suratnya, saya akan bacain dulu terkait asbabun nuzulnya ya. Jadi kalau asbabun nuzulnya ini dari tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ternyata ayat ini tuh berkaitan turunnya berkenaan dengan dua kabilah dari kalangan kaum Ansor yaitu Bani Haritsah dan Bani Harits. Nah, mereka ini ternyata dua kabilah ini tuh saling berbangga dan memperbanyak harta gitu kan. Bahkan salah satu dari kabilah itu mengatakan, adakah di antara kalian tuh orang yang seperti Fulan bin Fulan seperti itu kan? Dan kabilah lainnya itu juga membalas apa namanya bangga-banggaan mereka gitu kan ya dan mereka dan mereka membanggakan dan menyebut orang-orang dari kaum mereka yang masih hidup gitu kan. Bahkan disebutkan juga bahwa mereka sampai mengajak salah satu orang dari kabilah lain itu tadi untuk ke kuburan karena mereka ternyata membanggakan orang yang setelah meninggal dari kaumnya seperti itu. Dan akhirnya turunlah surat At-Takatsur. Nah, memasuki di ayat pertama, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, gitu kan. Kata al-hakum sendiri ini berasal dari kata lahwu yang berarti entertainment, gitu kan. Kata ini bermakna adalah segala hal yang membuat kita itu terdistraksi, teralihkan, dan terlalaikan dari hal yang lebih penting atau lebih baik untuk dikerjakan. Sedangkan at-takatsur ini berasal dari kata kasroh yang artinya banyak. Dari Ustadz Nauman Alihan, saya mencatat tiga makna terkait kata at-takatsur. Yang pertama adalah keinginan untuk mendapatkan lebih. Jadi meskipun seseorang ini sudah eh, memiliki sesuatu yang cukup untuk dirinya, untuk hidupnya, tetapi dia itu tetap tidak merasa cukup, tetap tidak merasa puas terhadap apa yang dimiliki. Jadi segala sesuatu yang membuat kita ini terus keinginan kita yang terus bertambah dan keinginan untuk mendapatkan yang lebih padahal kebutuhan kita itu masih tercukupi disebut dengan atakasur. Seperti kayak rumahku masih satu nih, pengen pengen rumahnya dua kayak gitu kan. Mobilku masih satu nih, pengen mobilnya dua. Jadi otak kita itu terus memikirkan bagaimana keinginan-keinginan kita itu tercapai seperti itu. Kemudian makna yang kedua adalah berkompetisi dengan orang lain untuk mendapatkan lebih. Jadi seseorang itu maksudnya adalah seseorang itu tuh berambisi ingin mendapatkan yang lebih daripada orang lain gitu kan. Akhirnya mereka itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan untuk memenuhi keinginannya gitu kan. Bahkan mereka tidak peduli apakah mereka itu mengakibatkan menzalimi diri sendiri atau menzalimi orang lain akibat apa cara pemenuhan keinginan mereka seperti itu. Misalkan kayak ada orang lain yang naik jabatan gitu kan ya. Kayak kita mikirnya, gimana ya aku supaya naik jabatannya lebih tinggi daripada dia seperti itu kan. Akhirnya mungkin melakukan cara-cara yang tidak baik seperti itu. Kemudian makna yang ketiga adalah berbangga-bangga karena memiliki sesuatu yang lebih gitu kan. Misalnya kayak pengen pamer, ya itu kan pengen pamer, pengen membuktikan bahwa kita ini mampu atau membuktikan bahwa kita ini punya uang yang banyak kayak gitu kan. Pengen dipuji seperti itu. Artinya seperti itu. Jadi kemudian di ayat pertama ini tadi disebutkan alha ya. Alha ini ternyata adalah pola past tense, fi'il madhi gitu kan. Jadi sesuatu yang sudah terjadi. Jadi ternyata at-takatsur ini mungkin sesuatu yang sudah pernah kita alami dan kita mungkin kayak belum apa ya nggak ngerasain gitu kan ya kayak karena saking halusnya seperti itu kan ya. Dan ternyata hal ini adalah perilaku yang dicela oleh Allah seperti itu. Jadi di ayat ini itu kita tidak tidak hanya diperingatkan untuk berhati-hati ke depannya agar tidak atakasur lagi, tetapi kita juga bisa introspeksi dan bertaubat terhadap atakasur yang sudah pernah kita lakukan seperti itu. Kemudian sampai kapan sih kita akan terlalaikan oleh atakasur ini gitu kan? Ayat keduanya Allah berfirman hatta zurtumul maqabir. Ternyata kita itu peperangan peperangan yang peperangan kita untuk melawan hal-hal yang melalaikan ini ternyata adalah sampai kamu masuk ke dalam kubur kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu tidak bisa merasa bebas dan tidak pernah bisa berkata aku udah selesai dengan takasur kayak gitu kan ya. Seperti itu. Karena ternyata perjuangan kita itu sampai dikubur seperti itu. Dan di sini Allah itu tidak berkata bahwa
perjuangan kita itu selesai sampai kita itu terkubur dalam tanah atau sampai kita mati, tapi hatta zurtumul maqabir. Kata zur ini ternyata berasal dari kata ziarah. Jadi kalau ziarah atau berkunjung gitu kan, selain kita berkunjung ke satu tempat gitu kan, itu kan biasanya nggak lama gitu kan, paling 1 jam atau 2 jam seperti itu. Hal ini mengindikasikan bahwa satu itu pendek, gitu kan. Yang kedua adalah bahwa di kubur itu adalah bukan final destination kita, tempat bukan tempat terakhir, bukan tempat tujuan kita, seperti itu. Jadi apa yang telah kita lakukan di dunia itu tidak selesai di kuburan, tetapi kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini ke yaumil hisab nanti, seperti itu. Kemudian lanjut ke ayat ketiga, Allah memberikan peringatan, kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Summa kalla saufa ta'lamun. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Jadi eh, diulangnya eh, diulangnya kata-kata ini itu ulama berkata bahwa ternyata pengulangan ini tuh tanda peringatan yang sangat kuat. Kalau kata Syekh Abu Bakar, disebutkan bahwa diulangnya perkataan ini itu tanda anger, tanda marahnya, tanda frustasinya Allah seperti itu kepada dia seperti itu. Karena kadang kalau kita mungkin marah sama anak itu kan ya, kadang kita mengulangi kata-kata kayak, jangan, jangan lakuin itu, jangan lakuin itu, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi, eh, pengulangan ini juga bisa disebut karena anger atau frustration. Kemudian disebut juga eh, pendapat yang lain disebut juga bahwa kala sawfa ta'lamun yang pertama ini ditujukan untuk orang kafir. Sedangkan summa kala sawfa ta'lamun ayat keempat ini ditujukan untuk orang yang beriman yang masih saja menumpuk-numpuk harta mereka. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ayat yang pertama tadi kala sawfa ta'lamun ini menunjukkan azab kubur di dunia. Sedangkan summa kala sawfa ta'lamun ayat keempat ini ditujukan untuk azab di akhirat. Seperti itu. Kemudian ayat kelima, kala lau ta'lamuna ilmal yakin. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yakin, seperti itu. Ibnu Katsir berkata bahwa kalau seandainya kamu mengetahui dengan sebenar-benarnya pengetahuan, niscaya bermegah-megahan tidak akan melalaikan kamu dari mencari akhirat sampai kalian ziarah ke kubur atau mati. Nah, ternyata pengetahuan ya, puncak puncak tertinggi dari pengetahuan ini adalah yakin gitu kan. Kalau sudah disebut ilmu yakin, maka harusnya itu sudah melahirkan amal seperti itu. Jadi dari Abu Qatadah berkata bahwa maksud dari pengetahuan ini adalah bahwa kita itu yakin bahwa Allah itu akan membangkitkan kita seperti itu. Jadi kita harus pause jenak, seberapa yakin sih ini eh, akan hari kebangkitan kayak gitu kan. Kalau kita sudah yakin, bagaimana dengan amalan kita? Apakah kita beramal amalan baik atau malah beramal eh, amalan yang buruk atau kasur seperti itu? Apakah keyakinan kita itu sudah mengubah perilaku kita seperti itu? Kemudian ayat selanjutnya, ayat ke-6, la tarawunnal jahim. Kan ada kan ya, ada orang yang mungkin tidak yakin terhadap terhadap hari kiamat. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang tidak yakin itu? Allah berkata, la tarawunnal jahim, summa la tarawunnaha ainal yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihat dengan ainul yakin. Neraka jahim. Jadi apa sih neraka jahim? Itu kan ternyata dari Ustadz Adi Hidayat bahwa neraka jahim itu adalah neraka yang sifat apinya itu membakar dengan kuat dan dahsyat, kemudian berkobar dan sangat besar. Bahkan ketika saya cari-cari juga di Lafzi di aplikasi pencarian kata Al-Qur'an itu, kalau kita ketik kata jahim itu kan itu tuh muncul beberapa ayat ya yang berkaitan dengan kata jahim. Salah satunya di surat Al-Maidah ayat 10 ini, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Ternyata orang-orang yang masuk neraka jahim ini adalah termasuk orang-orang yang kufur, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah seperti itu. Jadi jangan mengira bahwa at-takatsur ini perbuatan yang sangat remeh. Ternyata orang-orang yang masuk neraka jahim itu pun juga termasuk orang yang kufur, kemudian yang juga mendustakan ayat-ayat Allah. Seperti itu. Kemudian ada 3 macam yakin. Kalau tadi puncak pengetahuan adalah yakin, ternyata
Yakin pun juga ternyata ada beberapa macam. Yang pertama adalah ilmu yakin, yaitu adalah keyakinan yang didasarkan karena seseorang itu memiliki pengetahuan atau mempunyai berita, tapi mereka belum pernah melihatnya. Sedangkan kata ainul yakin yang dari ayat ini, tsumma latarawunnaha ainal yakin, itu adalah pengetahuan yang didasarkan karena dia itu sudah melihat langsung. Nah, setiap orang nanti kan, orang mukmin dan orang kafir itu akan melihat neraka di jembatan Sirot, Sirot ya. Kemudian yang ketiga adalah hakul yakin, adalah ketika seseorang ini merasakan langsung eh, apa ya, kalau hakul yakin tentang neraka, mereka merasakan langsung bagaimana siksaan neraka seperti itu. Orang yang tidak bisa melewati sirot itu nanti akan merasakan sendiri bagaimana neraka neraka itu seperti itu. Naudzubillah min dzalik, semoga kita tidak tidak masuk ke dalam neraka ya. Kemudian latarawun naha ini, repetition ini, pengulangan ini, kalau kata Syekh Abu Bakar ini adalah selain bermakna penguatan, ini juga bermakna bahwa di ayat yang latarawun al-jahim, ayat yang pertama ini disebutkan juga bisa bermakna kita bisa melihat neraka jahim dari kacamata keimanan. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita bisa mengetahui bagaimana neraka jahim itu, bagaimana orang-orang yang masuk ke situ. Nah, di situ yang dimaksudkan dengan dari kacamata keimanan. Kemudian, sedangkan repetition pengulangan yang kedua, tsumma hal ainal yakin, bahwa orang-orang nanti yang tidak percaya akan yaumil akhir gitu kan, mereka akan melihat sendiri dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana neraka jahim itu. Kemudian ayat yang terakhir adalah tsumma latus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Seperti itu. Nah, latus aluna, kata latus aluna ini, kalau kata Ustadz Noman Alihan, kalau cuma tus alun, itu artinya kamu akan ditanyai. Tetapi kalau tus aluna, kamu pasti akan ditanyai. Sedangkan kata, kalau ditambahin la di depannya, latus aluna, kamu pasti tak ada keraguan akan ditanyai. Jadi kayak ini penguatan sekali dengan kata-kata latus aluna. Jadi kita pasti di yaumil akhir nanti akan ditanyai terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apakah nikmat-nikmat itu kita mengakui sebagai milik kita sendiri atas usaha kita sendiri, ataukah kita menyandarkannya kepada Allah? Apakah nikmat-nikmat Allah itu kita bangga-banggakan, gitu kan ya, dan kita sombongkan terhadap orang lain, ataukah kita qanaah dan bersyukur atas nikmat itu? Seperti itu. Apakah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini sudah selaras dengan bagaimana kita melakukan, mempertanggungjawabkan uh, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah uh, what we learn from this surah. Jadi dari surat ini apa sih yang kalau saya dapatkan dari surat ini tuh, kita harus belajar bahwa hidup itu harus qanaah gitu kan ya. Kita harus merasa cukup, tidak boleh apa ya, tidak boleh iri-irian, tidak boleh apa ya, dikit-dikit kayak ketika orang berkata A B C, kita pengen aku pengen harus lebih lebih baik daripada dia seperti itu. Tapi kita harus merasa qanaah. Kita harus yakin bahwa setiap manusia itu sudah memiliki rezeki masing-masing. Allah sudah menakar dan tidak akan pernah tertukar. Dan Allah itu dan setiap manusia itu akan mati setelah semua rezeki dari Allah sudah diberikan seperti itu. Kita harus yakin, kita harus qanaah, kita harus merasa cukup bahwa apapun yang Allah berikan itu eh, baik untuk kita seperti itu. Kemudian bekerja yang lillah dan filah gitu kan. Kita giat bekerja nggak apa-apa, bekerja dengan baik, bekerja dengan giat, mencari rezeki yang baik kayak gitu kan. Itu nggak apa-apa, halal gitu kan. Asalkan kita harus lillah dan filah. Jangan seperti yang tadi Atta Kasur yang berambisi pengen punya harta banyak sehingga sehingga dia melakukan jalan pintas, mencari jalan pintas untuk mencari jalan pintas untuk memenuhi keinginannya. Seperti itu. Kemudian tak lupa juga fastabiqul khairat, kita berlomba-lombanya dalam hal kebaikan, niatnya lillah bukan pamer, misalkan kerja itu niatnya lillah kayak gitu kan. Seperti itu. Kemudian tahadus bin nikmah, eh, mengungkapkan kesyukuran. Kalau di surat Al-Duha dijelaskan bahwa wa amma bi nikmati rabbika fahadits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu sebutkan.
Namun kita juga harus jeli, jangan sampai kita tahadud tahadud binikmah, bukan tahadud binikmah tapi ternyata riak gitu kan. Atau kita apa ya, menyelimuti kita riak, ternyata riak tapi dibalut dengan tahadud binikmah. Jadi kita belajar juga bagaimana cara mengungkapkan syukur dengan benar, dan kita juga belajar bagaimana mengajak orang-orang bersyukur kepada Allah seperti itu. Kemudian agendakan muhasabah, bagaimana kita melalui satu hari ini, kita lalui dengan apa, kita habiskan untuk apa, apakah kita melakukan takasur, ataukah kita ghibah seperti itu kan, atau kita saling membangga-banggakan apa yang telah kita punya seperti itu. Kemudian juga membuat to-do list harian, gitu kan. Pisahkan mana yang urgent, mana yang tidak. Kemudian biasanya kan kalau kita kadang-kadang kalau kita nggak bikin to-do list gitu kan, kadang-kadang itu kita terjebak kepada hal kesia-siaan gitu kan ya. Kalau kita ngobrol ngalor ngidul kayak apa ya, terlalu 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 enak gitu kan ya. Kadang kita nggak punya to-do list itu kayak ya udah los-los aja kayak gitu kan, ketika ngobrol sama teman nggak tahu waktu, akhirnya kadang-kadang ngomongin ngomongin hal-hal lain seperti itu. Kemudian mindful shopping juga, jangan beli karena kita itu cuma pengen, apalagi pamer, apalagi gengsi gitu kan. Tapi kita beli itu karena butuh, jangan beli sesuatu karena orang orang lain orang lain punya HP iPhone, kita mau beli HP iPhone yang baru seperti itu. Tapi kita beli karena kita itu butuh, bukan karena pamer atau gengsi. Kemudian yang saya pelajari juga dari surah ini adalah kita memperbanyak belajar tentang kehidupan setelah kematian, karena kematian itu adalah pengingat yang terbesar gitu kan ya. Kadang-kadang pengerem pengerem untuk melakukan hal kemaksiatan gitu kan. Kadang-kadang kita suka skip nih, sukanya belajarnya tentang neraka, tentang surga gitu kan, nggak mau bahas-bahas tentang neraka gitu kan. Padahal ya kita juga harus belajar juga bagaimana sih neraka itu, bagaimana siksa kubur itu, agar bisa mengerem perbuatan-perbuatan maksiat seperti itu. Seperti itu, Mbak. Lanjut, lanjut aja, Mbak, ke surat selanjutnya, atau kita baca dulu, Mbak? Nanti Apa tuh? Lanjut ya ke lanjut surat aja kali. Al-Asr. Ya. Untuk surat Al-Asr nanti akan disampaikan oleh Mbak Guan. Silahkan, Mbak Guan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ini adalah surat Al-Asr yang surat setelah ya, surat setelah At-Takasur kalau dalam urutannya di dalam Al-Qur'an. Dan apa hubungannya sih antara surah At-Takasur dan surat Al-Asr ini? Kalau tadi Mbak Wuri itu menjelaskan tentang orang-orang yang atau perbuatan yang mereka itu terlalaikan, yang membuat mereka lalai oleh waktu gitu. Sesuatu yang tidak penting melalaikan mereka kepada hal yang lebih penting. Nah, di surat Al-Asr ini kita dikasih tahu bagaimana supaya kita itu tidak menjadi orang yang gagal dan terlalaikan oleh waktu dan tidak menjadi orang-orang yang merugi. Nah, untuk bahasan di kesempatan ini kita akan bahas keistimewaan surahnya, terus sumpah yang digunakan dalam surah dan eh, apa pesan yang Allah sampaikan dengan Allah menggunakan sumpah gitu di ayat ini. Nah, jadi kita bahas sedikit keistimewaan surahnya karena memang surah ini tuh surah yang spesial ya. Ulama itu mengatakan bahwa Imam At-Tabrani itu mengatakan bahwa para para sahabat itu ketika mereka bertemu kemudian mereka berpisah, mereka saling membacakan surah ini gitu. Kemudian juga Imam Imam Asy-Syafi'i pernah berkata bahwa seandainya manusia itu tadabbur surah Al-Asr ini, maka itu akan cukup bagi mereka. Dan juga kata beliau, jika seandainya tidak ada surah yang turun selain surat Al-Asr ini, maka itu sudah bisa mencukupi seluruh manusia gitu pesannya. Bahkan Ustadz Muhammad Ali Khan sendiri gitu beliau mengakui bahwa perjalanan beliau belajar Al-Quran itu terinspirasi dari surah Al-Asr, dan semua surah dalam Al-Quran itu pesannya atau isi kandungannya pelajarannya itu selalu pasti akan kembali lagi ke surat Al-Asr. Jadi bagaimana pentingnya surah ini, bahkan beliau bilang eh, kalau seandainya kita itu tidak punya waktu untuk mempelajari surah-surah dalam Al-Quran, maka pelajarilah surah Al-Asr ini setidaknya seperti itu. Jadi semoga bisa memotivasi kita untuk
untuk belajar ya, mempelajari surah ini. Nah, di sini kita masuk ke ayat 1, wal asr. Nah, jadi ini adalah sebuah warning untuk kita, sebuah alarm yang sangat penting gitu, di mana Allah menggunakan dan dia selalu menghabiskan apa yang dan dia apa yang menghabiskan apa apa hari-hari yang kita jalani gitu, dia selalu berjalan gitu, dan apa yang sudah tertinggal ya sudah nggak bisa kembali lagi seperti semula gitu. Nah, waktu yang sudah berlalu kemarin tidak akan bisa kembali lagi seperti itu. Jadi benar-benar habis. Nah, jadi eh, seperti itu makna al-asr. Kemudian apa itu hikmahnya Allah memulainya dengan sumpah. Nah, tujuan sumpah itu pada umumnya yang pertama dia menghilangkan keraguan bagi pendengarnya supaya dia betul-betul yakin dengan apa yang pesan yang akan diberikan. Kemudian juga biasanya orang yang bersumpah itu pasti eh, ada ini apa ada kemarahan gitu kan. Nggak mungkin orang bersumpah cuma asal-asalan aja bersumpah, tapi pasti ada sesuatu yang ingin diyakinkan atau eh, sesuatu yang membuat dia marah sampai dia mau bersumpah gitu. Kemudian juga kalau dari orang-orang Arab zaman dulu ya, jadi sumpah itu mereka gunakan untuk menarik perhatian. Nah, makanya tonnya kita ketika kita mendengar wal asr itu bukan seperti wal asr biasa, tapi benar-benar ini sebuah apa penekanan bagi kita wal asr gitu. Jadi banyak tanda seru di, di depannya gitu. Bahwa ini adalah sebuah peringatan yang gak main-main bahwa waktu kita semua itu sangat terbatas. Ibaratnya kita udah memasuk waktu maghrib gitu, udah di penghujung hari, misalnya udah jam 5 gitu kan. Kita uh, udah mau maghrib, apa nih pekerjaan kita yang belum selesai harus segera kita selesaikan. Nah, makanya biasanya kalau Allah itu menggunakan sebuah apa sumpah gitu dalam Al-Qur'an itu akan menjadi evidence dari pernyataan setelahnya, jadi bukti. Nah, pernyataan setelahnya itu apa? Innal insana lafi khusr. Jadi eh, Allah mengatakan wal asr, apa gitu yang membuat Allah ini bersumpah? Ternyata innal insana lafi khusr. Semua manusia tanpa terkecuali itu dalam kerugian. Nah, ini sebenarnya ada beberapa penekanan. Yang pertama, wal asr itu adalah penekanan yang pertama, ya, eh, yang menarik perhatian kita. Kemudian innal insana itu penekanan lagi ada innal, sesungguhnya al insana, semua manusia tidak terkecuali gitu. Jadi termasuk saya juga, termasuk teman-teman juga gitu, bukan hanya orang-orang kafir atau orang-orang yang terdahulu, kita semua di zaman sekarang itu termasuk. Kemudian lafi khusrin, sungguh benar-benar dalam kerugian. Nah, gitu. Jadi seakan-akan lafi khusrin itu adalah sumpah yang kedua kalinya gitu. Seakan-akan saking ini adalah sebuah penekanan yang kuat. Nah, eh, khusr di sini menggunakan isim nakiroh ya. Jadi eh, jadi sifatnya itu general. Jadi basic notion of loss. Semua jenis kerugian. Ada kerugian yang kecil, kerugian besar. Jadi semua manusia itu berbeda-beda gitu tingkat kerugiannya. Jadi kalau di ayat-ayat lain Allah menggunakan khosaro atau khusron, nah itu beda. Nah di sini Allah menggunakan kata khusr. Nah untuk menunjukkan kepada kita bahwa kerugiannya itu bisa bisa bermacam-macam, kayak gitu. Nah dan apa sih khusr itu dalam Al-Quran? Yaitu kehilangan kesempatan. Nah ini yang ngeri banget gitu. Kalau misalnya kehilangan harta, kehilangan apa itu benda kesayangan kita itu mendingan gitu. Tapi kalau kehilangan kesempatan, apalagi kesempatan itu adalah kesempatan berbuat baik selama di dunia. Makanya dalam Al-Quran itu banyak sekali diulangi, eh, apa diulang-ulang ya di berbagai surat gitu, keadaan di mana manusia itu mengakui penyesalannya bahwa mereka telah eh, apa menyia-nyiakan waktu hidup di dunia. Misalnya apa? Ada di juga ada di apa di surat Al-Fatir, surat Fatir ya teman-teman bisa cari juga di surat Al-Munafikun ini. Nah, ini juga menjadi ada hubungannya yang sama surat Al-Asr tadi. Eh, saya bacakan artinya dulu ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda
harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi gitu. Makanya tadi kan di surat At-Takasur, alhaakumut takasur. Nah, di sini sama juga, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kita itu lalai dari mengingat Allah karena harta kita, karena anak-anak kita. Kenapa? Karena nanti kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Nah, gitu. Dan di ayat selanjutnya, nah kita dikasih tahu nih keadaannya saat eh, kematian itu sudah mau menghampiri ya salah seorang di antara kita. Lalu dia tuh menyesal, ya Allah, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit lagi gitu, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi seperti itu, mereka ingin bersedekah, atau di surah yang lain mereka itu ingin dikembalikan lagi ke dunia gitu supaya mereka bisa melakukan apa perbuatan yang dulu yang tidak seperti mereka lakukan dulu gitu. Mereka mau ngulang lagi gitu amal solehnya, nggak mau seperti yang mereka lakukan dulu. Nah, tapi sudah tidak ada waktu lagi, mereka sudah rugi gitu. Nah, makanya waktu itu adalah modal kita. Waktu yang sedikit itu memang menghancurkan, memang menghabiskan banyak hal gitu kan. Tapi waktu itu juga eh, menjadi suatu keuntungan untuk kita. Waktu yang sedikit itu kalau kita manfaatkan, maka dia akan menjadi keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar itu apa? Keselamatan di akhirat. Gitu. Jadi ibaratnya waktu waktu kita itu adalah modal. Jadi modal itu jangan jangan eh, jangan bayangkan, oh kalau kita udah kaya baru kita bisa beramal. Kalau kita udah punya gelar ini, gelar itu, atau kita punya jabatan ini, punya itu, baru kita mau beramal. Sebenarnya waktu kita, detik yang kita jalani sekarang itu apapun bisa kita lakukan untuk beramal. Kemudian, nah di sini eh, itu tadi apa pernyataannya, innal insana lafi khusr illa. Jadi kecuali apa? Jadi di sini bukan surah ini tidak menjelaskan tentang orang-orang yang luar biasa gitu, orang-orang yang sempurna, tapi orang-orang biasa seperti kita, bagaimana supaya kita itu nggak termasuk orang-orang yang gagal nanti di akhirat. Bagaimana caranya gitu? Caranya di sini agak ini ya, yang sebelah kiri. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, Nah, di sini illal ladzina amanu wa amilus solihati. Di awalnya illal ladzina amanu, yang beriman dulu gitu. Jadi ini sebenarnya urutan ya, ada urutannya. Illal ladzina amanu, dia beriman dulu. Nah, iman itu dia nggak sekedar deklarasi saya percaya sama Allah gitu, saya orang Islam, saya sudah bersyahadat. Tapi iman itu dia itu akan memancarkan cahayanya gitu. Nah, cahayanya itu adalah amal soleh itu tadi. Amal soleh itu adalah manifestasi dari iman. Nah, fungsinya itu untuk memperbaiki diri kita sendiri. Dan amal soleh itu bisa mempengaruhi iman juga. Nah, ketika kita banyak beramal gitu lillahi ta'ala, maka iman kita itu bisa meningkat. Kalau kita bermaksiat, maka iman itu akan bisa menurun gitu. Makanya itu ibarat cahaya. Orang beriman itu cahayanya kuat gitu. Semakin kuat imannya, semakin kuat cahayanya. Tapi kalau orang kafir itu atau orang-orang orang munafik ya, itu eh, mereka nggak punya cahaya gitu. Di surat Al-Baqarah itu Allah mengibaratkan apa tentang cahayanya orang 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 ber, apa orang munafik ya. Jadi saya bacakan ya di surah Al-Baqarah itu ayat 17 perumpamaan orang-orang orang-orang kafir ya. Perumpamaan orang-orang yang munafik. Nah, perumpamaan orang munafik itu seperti orang-orang yang menyalakan api. Nah, menyalakan api, setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Jadi orang-orang munafik itu ibaratnya mereka tuh sudah menyalakan api, udah beriman tuh awalnya. Tapi akhirnya Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka itu. Jadi mereka gelap. Awalnya mereka beriman, terus mereka jadi munafik gitu. Dan Allah membiarkan mereka itu dalam kegelapan tidak dapat melihat. Jadi seperti itu. Begitu juga nanti di akhirat ada di surat Al-Hadid orang-orang 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 beriman itu mereka akan
bercahaya gitu. Mereka berjalan dengan cahaya dan orang-orang munafik itu mereka akan meminta cahaya dari orang-orang beriman. Tolong berikan sedikit cahayamu kepada kami gitu. Sedikit saya cahayamu kepada kami. Nah, seperti itu. Jadi iman itu ibaratnya cahaya. Jadi kita misalnya di kita nggak bisa melihat suatu benda kalau nggak ada cahaya gitu. Makanya eh, iman itu bisa terlihat, bisa bisa nampak dari amal-amal soleh itu tadi. Makanya selalu dalam ayat-ayat Al-Quran pasti di apa disebutkan gitu. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, karena keduanya itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa hanya beriman saja. Namun di ayat-ayat yang lain juga tidak disebutkan secara lengkap. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hanya ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Nah, kenapa? Karena amanu wa amilus solihat itu adalah benihnya gitu. Jadi ibaratnya itu ada benih dan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr itu adalah apa? Ya yang tumbuh dari benih itu. Gitu. Jadi kalau orang sudah beriman dan beramal soleh, maka dia akan semakin apa? Semakin banyak gitu, semakin tumbuh gitu kebaikan-kebaikannya. Nah, jadi gimana kalau misalnya amal tanpa iman? Nah, itu bagaikan debu berterbangan gitu. Jadi dia beramal tapi nggak lillahi ta'ala gitu. Atau orang yang kebaikannya banyak tapi dia nggak punya iman, gitu sama aja bohong dan nggak diterima. Nah, terus illalladzina amanu wa amilus solihati, terus yang selanjutnya tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, tawassaw itu adalah bermakna saling memberi dan menerima dengan sungguh-sungguh. Yang namanya wasiat itu adalah sebuah pesan yang kita terima atau kita berikan dengan sungguh-sungguh dan ingin kita pegang dengan kuat gitu, yang namanya wasiat itu. Nah, seperti itu juga. Jadi kalau kita saling menasehati, baik yang memberi nasihat atau yang menerima nasihat, itu sama-sama ingin gitu menerapkan, mengamalkan nasihat itu. Seperti itu. Nah, kemudian menasihati dalam hal apa? Yaitu dalam kebenaran dan kesabaran. Menasihati tentang tujuan hidup, gitu, tentang tujuan hidup mereka seperti apa, em, eh, meluruskan kembali gitu. Kemudian tentang Al-Qur'an juga. Ini makna hak ya, makna hak itu tentang tujuan yang benar, makanya di Al-Qur'an itu sering disebutkan khalaqas samawati wal arda bil haq. Allah menciptakan bumi dan langit itu dengan tujuan yang sudah jelas gitu, bukan dengan main-main. Nah, juga tentang kita menasihati juga tentang eh, Islam gitu ya, tentang tuntunan agama ini. Kemudian juga kita nasihati eh, untuk bersabar. Nah, bersabar ini kadang kita bersabar dalam keadaan lemah. Misalnya kita lagi kehilangan seseorang yang kita sayangi gitu, orang terdekat kita. Kita nasihati, kuatkan mereka supaya bisa sabar. Atau kita mungkin lagi punya kekuatan, tapi kita harus menahan diri supaya nggak melakukan hal-hal yang Allah larang gitu. Misalnya kita ingin membalas seseorang supaya kita nggak berlebihan, kita juga disuruh untuk sabar. Nah, gitu. Jadi sabar itu nggak hanya pada saat kita lemah, tapi juga pada saat kita kuat, tapi kita tahan diri kita supaya tidak menzolimi orang lain atau melakukan hal yang Allah larang gitu. Nah, kenapa disebut dua kali kata menasihati untuk kebenaran dan kesabaran? Kenapa bukan wa tawassaw bil haqqi wa bisabar gitu misalnya? Kenapa wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw lagi gitu diulang dua kali? Karena eh, supaya menekankan bahwa keduanya ini tidak akan bisa dipisahkan. Jangan hanya melakukan satu aja gitu, tapi lakukan dua-duanya. Atau dan juga kadang-kadang kalau kita menasihati dengan kebenaran itu nggak semua mudah diterima gitu ya, terutama mungkin kepada orang terdekat. Maka kita harus sabar gitu untuk menjalaninya, untuk terus bisa saling menasihati seperti itu. Dan juga jangan sampai kita apa jadi berat sebelah gitu kan, kita keras gitu menasihati orang dengan keras dan kita melupakan aspek kelembutannya gitu juga, kita nggak bisa bersabar gitu dalam menasihati orang. Jadi semuanya itu ada tahapannya dan ada cara-caranya kita dalam menasihati. Nah, dan keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Nah, berarti Allah itu ingin kasih tahu kita bahwa kita tuh harus perhatian sama diri kita dulu, diri kita juga gitu.
Dengan Allah sebutkan di sini innalladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi itu untuk diri kita, kemudian wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr untuk orang lain. Nah, makanya dalam uh, kita ini menjadi orang beriman, kita nggak bisa uh, beriman sendiri saja, tapi kita juga kalau kita mau tetap kokoh dengan iman, tetap bisa istiqomah, kita harus juga perhatian sama orang lain. Seperti itu. Nah, apa yang kita pelajari dari surah ini? Sebentar ini. Nah, surah ini tentu saja akhirnya memberi kita standar yang benar tentang kesuksesan. Mungkin kita berpikir bahwa orang yang sukses itu adalah mereka yang sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya pekerjaan ini dan itu. Tapi sebenarnya orang yang sukses itu adalah mereka yang menjalani keempat hal tadi, yang melakukan keempat keempat hal tadi, yang mereka beriman, beramal soleh, juga saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang sukses dan tidak akan rugi di akhirat. Nah, kalau kita melihat orang-orang dahulu, orang-orang soleh dahulu, mereka nggak kaya gitu. Mereka itu justru orang yang mungkin sebagian ditolak sama orang-orang sekitarnya gitu, nggak diterima sama keluarganya. Tapi mereka itu menjalani kehidupan yang yang toib gitu, yang bagus. Itulah orang-orang eh, yang sebenarnya sukses gitu. Jadi jangan sampai kita itu tadi ya, kembali ke surat At-Takasur tadi, jangan sampai kita mengira bahwa kalau kita bermegah-megah itulah dia yang menjadi standar kesuksesan. Terus juga mulai dengan kesadaran waktu kita hanya sedikit, be mindful dengan waktu kita. Makanya di awal tadi pasti ada maksudnya, ada hikmahnya Allah memulai dengan wal asr supaya awalnya kita sadar dulu baru kita bisa berubah. Kita nggak mungkin bisa sadar, nggak mungkin kita bisa berubah kalau kita nggak merasakan urgensi itu, nggak merasakan bahwa oh kita ini udah mau ini nih udah mau habis waktunya. Sama kayak ada kisahnya orang yang apa udah waktunya nggak lama lagi, misalnya punya penyakit berat, kemudian dia tahu waktunya sudah nggak lama lagi, baru dia beramal dengan sungguh-sungguh. Nah, itu bagi orang yang beruntung dia udah tahu itu waktunya sudah nggak lama lagi. Tapi kalau kita selalu ngerasa oh kita masih panjang umur gitu, hidup kita masih panjang masih lama. Jadi kita cenderungnya bisa apa lalai gitu dengan waktu. Kemudian selamatkan diri kita dan bangunkan orang lain gitu. Kita selamatkan diri kita berusaha untuk berubah dan juga bangunkan orang lain juga. Kita sadarkan juga orang lain gitu. Kita bentuk apa komunitas yang saling support gitu. Karena kalau misalnya kita udah berubah kemudian lingkungan kita belum, itu nanti bisa mempengaruhi kita lagi. Nah, kemudian cari komunitas yang bisa menyeimbangkan concern kita pada diri dan orang lain. Jadi biasanya ada juga yang mungkin sebagian kita setiap hari ada di dunia dakwah gitu misalnya, tapi dia malah lupa dengan eh, nutrisi jiwanya sendiri kayak gitu. Nah, kita berusaha untuk cari komunitas di mana kita juga bisa mendapatkan dari orang lain, bukan hanya memberi saja gitu. Jadi ada selalu saling memberi dan menerima. Nah, itulah makanya di Al-Quran ini kita membentuk eh, kita diajar untuk membentuk komunitas, membentuk apa eh, i- eh, apa jamaah gitu yang saling mendukung gitu. Jadi karena kita nggak bisa berislam dengan sendirian aja. Kemudian saling menasihati mulai dari keluarga terdekat. Nah ini nih yang juga jadi perhatian kita. eh, Jangan sampai kita fokusnya ke orang lain dulu, tapi keluarga kita belum. Nah tapi ingat bahwa yang hak dan sabar itu bergandengan. Itu jangan kita menasihati dengan keras gitu. Kita mengutamakan hak bahwa kita ngerasa keluarga kita itu perlu diluruskan, tapi kita nggak memberitahu dengan sabar. Jadi tetap harus yang hak dengan sabar itu selalu kita gandengkan gitu, jangan dipisahkan. Mungkin itu aja untuk surah Al-Asr. Selanjutnya kita akan masuk ke surah Al-Humazah yang akan dibawakan sama Mbak Mutia. Oke, Mbak Mutia, Ya. silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Guan atas waktunya. Eh,
Surat Al-Humazah ini surat setelah Al-Asr, merupakan surat Al-Makiyah. Jadi asbabun nuzulnya ini Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa surat Al-Muhazzah dalam tafsir Al-Munir, Mukatil mengatakan surat ini turun mengenai Walid bin Mughirah. Dia itu selalu menggunjing Rasulullah ketika tidak berada di hadapan beliau dan mencela ketika berada di hadapan beliau. Ada pendapat tafsir lain, Abu Hayyam menyebutkan nama lebih banyak. Surat ini turun mengenai Akhnas bin Syarik, As bin Wail, Jamil bin Muammar, Walid bin Mughirah, atau Umayyah bin Khalaf. Itu beberapa pendapat yang ada. Namun demikian, secara umum, surat ini tertuju kepada semua orang yang memiliki sifat-sifat ini. Di sini ada dibagi 3 outline. Satu mengenai siapakah yang celaka, kedua sifat orang yang celaka, ketiga balasan Allah bagi mereka yang celaka. Kita mulai di ayat 1 dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Jadi wail di sini menunjukkan kutukan Allah, kalimat kutukan, di mana Imam Al-Qurtubi menyatakan ada 3 makna, yaitu kehinaan, azab, kebinasaan. Jadi kata wailul ini mengandung 3 makna ini. Kemudian humazah itu artinya menggunjing atau mengumpat dan mencela orang lain yang tidak ada di hadapannya. Kalau lumazah itu berkaitan dengan celaan langsung di hadapan orang lain. Bisa dengan cara mata, sinis atau bagaimana, atau alis yang meremehkan orang lain seperti itu. Jadi di sini kita lihat Allah mengutuk orang yang mengumpat dan mencela. Jadi di sini kenapa Allah mengkutuk? Karena ini merupakan perbuatan ini merupakan indikator kesombongan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Di ayat kedua dan ketiga kita bisa melihat bagaimana sifat mereka yang celaka. Ayat kedua, allazi jama'a malahu wa addadah. Ayat ketiga, yahsabu anna malahu ahdadah. Jadi di sini mereka itu mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mereka cinta dengan harta. Penyebabnya apa? Mereka cinta dengan harta karena mereka merasa lebih tinggi dari orang lain. Jadi kekayaan itu dapat menimbulkan perasaan ujub dan takabur. Di ayat ketiga, mereka mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Jadi karena kebodohannya, mereka kira hartanya itu membuat mereka hidup kekal dan tidak mati. Jadi dari ayat 1 sampai 3 ini kita bisa melihat siapa yang celaka, yaitu orang yang mengumpat, orang yang mencela, orang yang menyintai harta, dan orang yang mengira hartanya itu dapat mengekalkannya, seperti itu. Kemudian di ayat keempat sampai ke-9 kita bisa lihat apa balasan Allah bagi mereka yang celaka. Jadi mereka itu semua, mereka itu akan dicampakkan ke dalam neraka hutomah. Neraka ini kalau menurut tafsir Al-Munir benar-benar dapat menghancurkan setiap apa yang dilempar ke dalamnya sehingga tidak berbekas dan bersisa. Kalau kita lihat di ayatnya, hutomah itu ialah api azab Allah yang dinyalakan, panasnya menembus dada manusia sampai ke hati, lalu membakarnya. Api ini ditutup rapat atas diri mereka. Para pendosa itu diikat dengan erat pada tiang-tiang yang panjang sehingga mereka tidak dapat bergerak. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa api itu panasnya menembus dada manusia sampai ke hati. Karena perbuatan mengumpat dan mencela itu menyakiti hati. Hingga siksaan dari Allah pun juga sama seperti itu. Sampai ke hati. Dari sini apa yang saya pelajari di ayat ini, kita bisa lihat betapa besarnya dosa bagi orang yang mengumpat dan mencela orang lain. Jadi
Saya merasa ini Allah masih sangat menyayangi kita dengan memberi peringatan, jadi kita tidak masuk ke dalam kerugian yang besar seperti ini. Kemudian Allah juga menyayangi kita, bila ada yang menyakiti kita, kita tenang saja, Allah janji akan balas kepada mereka yang melakukan kesalahan itu. Dan sebagaimana sabda Nabi, hendaklah kamu waspada terhadap doa orang yang dizalimi sekalipun dia adalah orang kafir. Jadi doa orang yang dizalimi itu istilahnya bisa menembus, jadi kita harus hati-hati. Kemudian juga dari sini kita belajar agar lebih baik kita fokus untuk beribadah, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran sebagaimana tadi dalam surat Al-Asr ayat 3. Jadi kalau kita saling mengingatkan, saling menasihati dalam kebenaran, insya Allah kita bisa terhindar dari sifat humazah dan lumazah. Berikutnya, sini juga kita sadari bahwa Allah itu tidak menilai makhluknya dari nasabnya, hartanya, atau jabatannya. Jadi kita tidak perlu sombong bila kita memiliki itu semua. Karena yang dilihat oleh Allah adalah siapa yang paling bertakwa. Jadi lebih baik jadikan nasab, harta, dan jabatan kita itu untuk menambah amal kebaikan dalam meraih ridho Allah. Keserakahan dan kesombongan di dunia ini akan dibalas Allah dengan siksaan yang menyeramkan. Yakinlah Allah Maha Adil, kadar hukuman Allah pasti sesuai dengan kadar kejahatannya. Jadi kita harus menjaga lisan, sikap tubuh, jangan sampai kita menyakiti orang lain sehingga kita terancam neraka wail. Kalau misalnya kita terlanjur menyakiti orang lain, banyaklah minta ampun kepada Allah dan berusaha minta maaf langsung pada orang yang kita sakiti hatinya. Demikian ini apa yang saya dapat dari pelajaran Tadabur Al-Humazah. Saya kembalikan ke Mbak Gwan. Terima kasih. Syukron jazakallah khairan untuk Mbak Mutia, poin-poin tadaburnya. Nah, tadi udah sempat disinggung juga ya tentang hubungan dari beberapa surah ini. Nah, kita recall lagi untuk munasabah atau hubungan antar surahnya. Tadi di surah At-Takasur dibahas bagaimana perbuatan bermegah-megahan itu membuat manusia lalai akan waktu kehidupannya. Kemudian di surah Al-Asr, manusia dikasih tahu caranya agar tidak menjadi golongan yang rugi dalam kehidupannya yang singkat ini. Nah, kemudian dari Al-Asr dan Al-Humazah, tadi dibahas di Al-Asr dibahas tentang kerugian yang dialami manusia dan golongan yang tidak merugi itu seperti apa. Kemudian di surah Al-Humazah ini dibahas contoh orang yang merugi dalam hidupnya karena kedurhakaan. Karena waktunya tadi dipakai untuk itu ya melakukan humazah dan lumazah itu. Dan tadi juga disebutkan supaya waktu kita itu lebih bermanfaat daripada kita lakukan, kita isi dengan banyak mencela gitu, mengumpat, lebih baik kita isi dengan apa berbuat baik. Kemudian kepada orang lain jangan kita berbuat seperti itu ya, berbuat lumazah dan humazah, tapi kita saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Selanjutnya mungkin teman-teman ada yang mau sharing refleksinya atau kita baca ada pertanyaannya di kolom chat. Mungkin ini untuk Mbak Wuri ya, bedanya takasur dengan hasad gimana Mbak Wuri? Ya, Mbak. Kalau mungkin ini ya, Mbak ya, kalau hasad itu lebih ke seseorang itu pengen orang lain itu nikmatnya hilang gitu kan ya. Tetapi sedangkan kalau at-takatsur itu ketika seseorang itu ketika apa ya, di kayak kayak di surah Al-Kahfi gitu kan Kak, ada dua orang cerita bagaimana seseorang itu cerita ini loh kebunku banyak, ini loh iniku banyak kayak gitu kan dan orang lain itu nanti nimpalin aku juga punya banyak, aku juga ini begini begini seperti itu. Dan ketika apa bisa juga at-takatsur ini orang yang ngelihat hartanya orang lain banyak, dia kemudian pengen punya banyak juga, kemudian dia itu tadi apa namanya menghalalkan segala cara atau sebagaimana untuk biar hartanya itu lebih banyak daripada orang lain tadi gitu. Gimana Mbak Gwan? Ada yang ditambahkan? Nah iya mungkin takasur itu dia bisa berawal dari hasad tadi itu ya.
dia bisa bermegah-megahan karena iri dengan harta orang lain. Dan bahkan at-takasur ini nggak harus dia itu karena saling berlomba dengan orang lain gitu, tapi untuk kepuasan diri sendirinya juga bisa gitu. Ada kan sebagian orang itu yang dia numpuk harta atau dia pengen lebih dan lebih gitu, karena untuk kepuasan dirinya sendiri gitu. Karena manusia itu kan dia eh, apa ingin ada dua hal yang dia inginkan gitu. Dia ingin yang lebih baik dan ingin lebih banyak gitu. Setelah dia sudah dapat yang lebih baik dari yang dia punya, maka dia akan ingin yang lebih banyak lagi seperti itu. Dan bahkan untuk yang menginginkan lebih banyak, gak harus dia iri sama orang lain dulu, tapi ya karena dia menuruti syahwatnya aja gitu, menuruti hawa nafsunya seperti itu. Jadi at-takasur tuh lebih ke perbuatannya ya Mbak Uria. Sementara hasad itu lebih ke penyakit hati ya. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing refleksinya setelah kita belajar di sini ya. Nah, nah ini eh, ada pertanyaan, bagaimana sikap Muslim seharusnya terhadap harta? Bagaimana jika seseorang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya? Ada yang mau jawab dulu mungkin? Mbak Wuri mau jawab? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Kalau yang dari saya pahami dari surat At-Takatsur maupun surat Al-Humazah ya, nggak apa-apa gitu kan ya, kita apa ya, meningkatkan, memperbanyak harta gitu kan, nggak masalah gitu kan. Tetapi asalkan kita memperbanyak harta itu dengan cara yang halal, dengan dengan memperbanyak, banyaknya harta kita itu tidak membuat kita itu lupa terhadap kewajiban kita, tidak lupa dengan waktunya sholat, tidak mengakhir-akhirkan sholat misalnya, kemudian tidak melupakan hak-hak eh, orang-orang yang fakir dan miskin seperti itu. Mungkin itu Mbak. Hmm. Kalau Mbak Gwan gimana Mbak Gwan atau Mbak Mutia? Eh, yang pertama kalau yang ini yang udah aku pelajari dari surah Al-Asr tadi ya termasuk. Jadi boleh kita misalnya mau apa ya itu saya mau earning gitu kan mau mencari nafkah atau apa gitu. Yes, tapi pertama kita memastikan diri kita udah melakukan 4 hal tadi gitu. 4 hal tadi, beriman, beramal soleh, dan saling menasihati. Jadi itu jangan sampai tertinggal, jangan sampai yang kita sudah lakukan, kegiatan kita dalam mencari nafkah itu melalaikan kita dari 4 hal tadi. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua dari niatnya, kita pastiin niatnya. Kalau dalam Al-Quran itu eh, kemarin pernah saya tulis juga ya tadaburnya, saya share juga bahwa bekerja itu untuk bersyukur gitu, bukan bekerja untuk niatnya untuk berhasil, sukses gitu kan supaya dilihat. Nah, bukan tapi bekerja untuk syukur seperti perintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam di Al-Qur'an. I'malu ala Dauda syukron. Jadi bekerjalah keluarga Daud untuk bersyukur. Tuh, jadi syukur itu adalah perbuatan. Bagaimana kita menggunakan nikmat yang Allah kasih ini, potensi yang Allah kasih, eh, ya apa sumber daya Allah kasih kepada kita itu untuk menggunakannya dengan semaksimal mungkin gitu. Jadi kita niatnya untuk memaksimalkan apa yang sudah Allah kasih kepada kita. Tuh, itulah syukur yang sebenarnya. Bukan syukur itu hanya di lidah saja gitu, tapi kita menggunakan apa yang Allah kasih ini, potensi kita, sumber daya kita gitu untuk melakukan eh, yang nggak Allah perintahkan ya atau yang Allah murkai misalnya tadi kayak untuk berbangga-bangga tadi untuk kata kasur tadi. Jadi nggak apa-apa kita bekerja, kita cari nafkah, tapi niatnya kita untuk bersyukur ya Allah, Allah udah kasih saya ilmu, Allah udah kasih saya rezeki untuk menyelesaikan pendidikan, Allah udah kasih apa rezeki saya keahlian, saya ingin menggunakan keahlian ini untuk bisa menafkahi keluarga saya gitu, sesuai dengan yang Allah perintahkan gitu. Jadi seperti itu aja. Kita pastikan niat kita gitu untuk bersyukur, juga pastikan kita sudah
melakukan 4 hal tadi sehingga kita nggak dilalaikan dengan pekerjaan kita. Gitu sih. Mungkin Mbak Mutia ada tambahan lagi? Eh, Kalau yang untuk mencari harta gitu, itu berkaitan dengan yang Al-Maidah di ayat dua gitu. Jadi dia itu mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya gitu. Jadi yang di sini eh, kenapa celakanya karena dia mengumpulkan harta, dia kan menghitungnya, dia bangga, dia sampai dulu lupa istilahnya di situ ada hak fakir miskin seperti itu. Jadi dia hitung-hitung istilahnya harta itu dikekep aja gitu, lupa dengan hak orang lain. Jadi kalau saya lihat kita kalau mencari harta asal dengan syarat ketentuan dari Allah gitu. Jadi halal hartanya, terus hartanya juga didapat untuk media ibadah kita gitu. Eh, Sama kita gunakan untuk beramal soleh untuk mencari ridho Allah. Jadi untuk fastabiqul khairat, lomba-lomba kebaikan dengan harta yang kita dapat juga. Itu aja nambahin Mbak Gwan dan Mbak Wuri mungkin ya. Seperti itu. Oke. Syukron Mbak Mutia ini tambahannya. Jadi kita juga jangan lupakan haknya orang lain ya. Jangan sampai itu hanya kita konsumsi sendiri hartanya gitu. Karena di setiap harta kita pasti ada haknya orang lain. Nah, kita lanjut nih untuk pertanyaan selanjutnya. Saya bacain ya. Setahu saya Quran Journal untuk orang dewasa, sementara saya punya anak 6 tahun dan sedang menghafal juz 30. Bagaimana cara mendeskripsikan surat-surat juz 30 pada anak, sementara bahasan di juz 30 yang saya tangkap kebanyakan tentang azab peringatan Allah pada hambanya. Padahal anak seharusnya dikenalkan tentang kebaikan-kebaikan Tuhannya. Oh, tips untuk mengenalkan surat yang dibahas hari ini pada anak 6 tahun. Nah, saya sebenarnya dulu ya Mbak. Jadi untuk juz amma sebenarnya kita nggak ada kewajiban untuk mengenalkan kepada anak gitu semua surat-suratnya. Kalau kita ngerasa surat-surat ini ada azab mengandung eh, peringatan tentang azab gitu yang mungkin belum waktunya dia untuk disampaikan, ya jangan dulu. Kita pilihkan dulu surah-surah yang itu berisi harapan, berisi kasih sayang Allah gitu. Nanti kalau udah tiba waktunya dia tahu tentang azab baru kita bisa sampaikan di situ. Nah, eh, mungkin itu kita bisa pilih, bahkan kita bisa susun sendiri gitu, pilihan ayat-ayatnya atau pilihan surah-surahnya yang bisa kita kasih tahu ke anak. Misalnya tentang nikmat-nikmat Allah gitu, atau ayat-ayat tentang syukur dan sebagainya. Nah, mungkin yang lain bisa nambahin, Bang Wori atau mungkin Mbak Idia yang pernah punya pengalaman Quran Jurnal bersama anak gitu, gimana? Bismillah, saya bantu. Sependek yang saya tahu, kalau untuk anak usia sampai 7 tahun itu memang belum waktunya untuk dikenalkan tentang azab, tentang neraka begitu. Jadi kalau usia 0 sampai 7 tahun itu emang lebih baik kita kenalkan apa ya? Kenalkan Allahnya dulu seperti kata Mbak Guan tadi, kebesaran Allah, kasih sayang Allah gitu. Jadi kita tanamkan keimanannya dengan bagaimana dia bisa mengenal Allah dulu gitu. Jadi kalau seandainya mau membahas surat At-Takasur ini, bahas saja tentang nikmat waktunya seperti itu. Terus mungkin bisa diajarkan bagaimana bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya karena waktu itu adalah nikmat yang Allah kasih untuk kita gitu. Jadi azabnya di skip dulu aja begitu Mbak. Mungkin begitu Mbak Gohan. Hmm. Mungkin Mbak-mbak yang lain mau nambahin juga? Nah, jadi intinya nggak semua tafsir atau kandungan surah itu harus kita jelasin semuanya gitu ya. Jadi bisa kita ambil ininya. Misalnya kayak Al-Asr tadi tentang nikmat waktu tadi, gitu kan. Atau mungkin surah Ad-Duha gitu tentang nikmat-nikmat Allah gitu yang kita rasakan. Jadi kita ambil yang itu sekiranya sesuai dengan tujuan pengasuhan kita pendidikan di umur segitu misalnya umur 7 tahun ke bawah gitu misalnya ya 7 tahun ke bawah itu kan supaya anak itu cinta sama agamanya cinta kepada Islam kemudian mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan
nabinya gitu dan mencintai Allah juga nabinya. Jadi tujuannya fokusnya ke itu gitu. Jadi mengenal Allah melalui apa Al-Qur'an juga sambil kita perkenalkan dengan ciptaan-ciptaan Allah di sekitar gitu. Jadi nyambung gitu dengan misalnya kita udah journaling misalnya apa ayat-ayat tentang alam semesta gitu kan. Terus kita kenali juga dengan ayat-ayat Allah yang ada di sekitar. Jadi bisa saling nyambung gitu. Bisa juga eh, apa eh, sambil berkreasi juga bisa gitu ya Mbak Idia. Kita bisa dengan aktivitas-aktivitas gitu, nggak harus apa nulis-nulis kayak gitu. Iya, iya benar Mbak. Banyak yang Bisa bisa dengan dilakukan, insya Allah. aktivitas. Mm-mm. Baik, udah insya Allah terjawab ya. Ada lagi ya yang ingin eh, mungkin berbagi? Nah, teman-teman, jadi kami di sini sebagian adalah fasilitator Jurnal Al-Quran Indonesia, sebagian ada member atau anggota learning community di Telegram Jurnal Al-Quran Indonesia. Jadi kami tujuannya adalah membangun kebiasaan untuk bertadabur setiap hari. Nah, seperti itu. Kami punya kegiatan tadabur pekanan. Di situ kami mempelajari satu surah selama sepekan. Atau mungkin yang dulu-dulu satu ayat selama sepekan. Nah, tujuannya supaya kita selalu menjaga kebiasaan tadabur itu. Karena tadabur itu adalah sikap yang diminta kepada kita saat kita membaca Al-Quran. Nah, supaya terbangun kebiasaan seperti itu. Teman-teman bisa insya Allah nanti bergabung di grup komunitas Jurnal Al-Quran Indonesia, tapi kalau misalnya sekarang belum bisa bergabung karena belum dibuka pendaftarannya, teman-teman bisa ikut tadabur mandiri, gitu. Karena setiap pekan insya Allah kita juga akan share learning menunya ya di Instagram @thequranjournal.id. Di situ teman-teman bisa lihat learning menunya yang berisi pemantik tadabur, kemudian weekly amalnya yang nanti bisa teman-teman gunakan untuk tadabur sendiri seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup ya, sepertinya udah mau jam 5. Ada tambahan lagi? Cukup Mbak kalau saya. Insya Allah cukup ya. Uh, Insya Allah kita akan ketemu lagi bulan depan untuk membahas beberapa surah pendek yang lain. Semoga Allah memberikan keberkahan ya pada umur kita, gitu bisa kita manfaatkan uh, uh, dengan mengisinya dalam beramal soleh. Insya Allah. Kita tutup ya dengan baca hamdalah istighfar dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, insya Allah nanti bisa di-share apa insight yang didapatkan dari sesi ini melalui template yang sudah dibagikan di grup peserta, supaya teman-teman yang nggak bisa hadir saat ini bisa ikut juga mendapatkan manfaatnya. Sekian, saya mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada sikap yang kurang berkenan. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Mbak Gwan, Mbak Puri, Mbak Mutia. Waalaikumsalam.